Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pagi sehat semua ya? Sudah sarapan tadi? Mungkin ada yang belum sarapan? Habis ini istirahat ke kantin ya. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang berkah dan ilmu yang akan kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum Pak Haris masuk pada materi, hari ini kita masih membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Coba sebelum Pak Haris membahas materi, ada pertanyaan yang harus kalian jawab jujur ya. Coba angkat tangan, siapa yang tadi subuh tidak sholat? Banyak sekali. Nah, kenapa kok tidak sholat? 1, begadang. 2, males, kesiangan, ngantuk dan lain sebagainya. Anak-anak, sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Maka jangan sampai mulai hari ini, mulai besok, jangan sampai tidak sholat. Sesibuk apapun, sengantuk apapun, semales apapun, kita harus tetap sholat. Oke. Terus, selain Pak Haris minta kalian jujur, coba Pak Haris ingin sedikit menggali pengetahuan kalian tentang nasionalisme atau tentang negara kita. Siapa yang hafal Pancasila? Ada? Hafal? 1, 2, 3, 4. Bermusyawarah. 5. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita hari ini masih membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu pengertian pergaulan bebas, apa itu zina, hukum dan juga hukumannya. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, yang di luar hubungan pernikahan. Sedangkan pergaulan bebas adalah pergaulan yang melewati batas. Artinya tidak sesuai, melewati hukum-hukum syariat Islam. Nah, kemarin sudah Pak Haris bagi menjadi beberapa kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama sudah siap presentasi hari ini? Siap. Oke, kalau gitu silakan maju kelompok yang pertama. Untuk teman-teman yang lain silakan disimak. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan yang dikiranya penjelasan dari teman kalian kurang jelas, silakan bertanya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini. Untuk yang pertama, pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukhalaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis
menurut syariat Islam. Yang kedua, hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 menurut pandangan Islam. Perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, dan berdosa. Tiga, kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Zina muhsan, yaitu berzina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukum terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempar dengan batu sederhana sampai meninggal. Dua, zina gairu muhsan, yaitu berzina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Pada bagian keempat adalah hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut. A. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Hurairah dan Zaid bin Khalid. B. Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. 5. Dampak negatif zina. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Untuk sesi terakhir ada tanya jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Iya. Saya Rafida Fernanda, absen 28. Tips supaya kita terhindar dari zina. Langsung dijawab apa langsung pertanyaan kedua? Dijawab dulu ya, Bapak. Langsung jawab ya. Untuk tips supaya kita terhindar dari zina ada beberapa, yaitu menghindarkan diri dari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan menebarkan kebaikan kepada temannya, serta selalu mengingatkan tentang bahaya perzinaan. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Yang keempat, membaca buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan pembacanya mengenai bahaya perzinaan. Yang kelima, membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya, mengindahkan sabda-sabda Nabi, dan mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa, termasuk berzina dan mendekati zina. Pertanyaan kedua? Yang kedua aja. Ada. Nama saya Dista Maria Putri, nomor absen 6. Bagi orang yang berzina itu dirajam dan didera. Tapi faktanya di Indonesia orang yang melakukan zina kok tidak dirajam? Tolong dijelaskan. Sesuai hukum Islam memang jelas. Hukum bagi pezina itu didera dan dirajam. Mengapa di Indonesia tidak diterapkan? Karena Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara yang mayoritas rakyatnya umat Islam. Tapi di Indonesia juga ada beragama lain. Jadi di Indonesia tidak diterapkan, tapi ada satu daerah di Indonesia yang
Ada lagi yang tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, amin. Jadi anak-anak, barusan adalah presentasi dari kelompok 1. Nanti di pertemuan yang akan datang kelompok 2, kelompok 3 silakan persiapan. Sudah bagus tadi, presentasi kelompoknya sudah bagus, penjelasannya sudah baik, dan juga ada yang bertanya. Itulah kalau ketika kita diskusi ada yang kurang jelas, ya harus tanya. Sama dengan ketika Pak Haris atau guru yang lain menjelaskan, ketika ada yang kurang jelas harus bertanya. Supaya apa? Supaya tidak salah paham. Oke, kita sedikit masuk pada materi yang kita bahas tadi, bahwa zina itu dibagi menjadi berapa? Jadi 2. Yang pertama adalah zina muhson, ada juga yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina muhson itu pelakunya adalah orang yang sudah menikah, orang yang sudah punya atau pernah menikah. Artinya bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu perselingkuhan, ya selingkuh, sudah punya istri kemudian melakukan zina kepada orang perempuan lain, seperti itu. Maka hukumannya apa? Dirajam. Dirajam itu dikubur hidup-hidup, disisakan leher, kemudian dan kepala. Setiap orang lewat wajib melempar, ya. Setiap orang wajib melempar sampai dia meninggal, mati. Kemudian bagi orang, kemudian yang kedua zina muhson. Zina muhson itu adalah orang yang belum menikah, ya, melakukan perzinahan. Maka hukumannya didera atau dicambuk 100 kali, ya, dan diasingkan selama 1 tahun. Tidak boleh, dia harus diusir dulu 1 tahun. Biar apa? Karena ada satu penjelasan bahwa ada satu desa yang di situ ada orang yang pezina, maka desa itu tidak akan didatangi malaikat. Maka itu diasingkan, ya, di tempat yang ya sudah di hutan atau di mana, seperti itu. Nah, melihat dari penjelasan dari hukum, kemudian hukuman dari zina tadi, bahwa zina itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Maka sekuat tenaga, sebisa mungkin kita jangan sampai terjerumus pada perbuatan zina. Jangan sampai. Karena apa? Karena akibatnya, dampak negatifnya salah satunya adalah anaknya yang dari lahir dari perbuatan zina itu statusnya tidak jelas, tidak bisa diwalikan oleh bapaknya, itu tidak bisa. Maka dari itu anak-anakku semuanya, pesannya Pak Haris, jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin? Belum ya? Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang berkah, kemudian ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Haris akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.